Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Terlalu baik, sangat baik Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita mau siap menyembah dan memuji Tuhan. Kita mau bersiap untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Tapi sebelumnya saya jemput kita untuk sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang hidup kami tahu Engkau Allah yang terus menyertai, terus melindungi, terus mengasihi kami Tuhan. Saat ini kami datang, anak-anak-Mu terkumpul di tempat ini. Kami kembali di hadapan-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, kami datang bawa syukur kami, terima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdalam nama Yesus Tuhan, ambil alih setiap hati dan pikiran kami, untuk kami fokus hanya mendengarkan suara-Mu, untuk kami fokus untuk beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Ada kesatuan hati, kesatuan roh kami, saat kami sama-sama menyembah Engkau. Semua penghulu-penghulu di udara, roh-roh teritorial, para panas si jahat yang mengganggu konsentrasi kami beribadah, kami satu hati, kami hancurkan, kami patahkan setiap kuasanya di dalam nama Yesus. Untuk di hadapan-Mu ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini buat setiap pribadi kami di tempat ini. Ada kehadiran, ada hadiah, ada hadiran-Mu Tuhan, memenuhi, mengalir buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami akan merayakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan merayakan kelahiran-Mu, menebus, menolong, bahkan terus mengasihi kami di tempat ini Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan untuk datang beribadah di tempat ini, Tuhan jaga dan melindungi, sehingga setiap mereka Tuhan sama-sama kami datang di tempat ini mengalami Engkau. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus, ya Roh Kudus bekerja buat setiap mereka ya Bapa. Ya Roh Kudus bekerja buat setiap jemaat yang ada di rumah, sehingga setiap mereka mengalami Engkau ya Tuhan. Setiap mereka mengalami Engkau Tuhan, menerima Engkau dengan benar, firman dengan benar, firman yang pun itu ada buat setiap jemaat-Mu. Jaringan internet yang kami pakai di dalam nama Yesus, tidak ada gangguan apapun, sehingga semua berjalan baik, semua berjalan lancar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita agungkan kebesaran Tuhan, karena kasih-Nya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa,
Berdiri, boleh berikan salam kiri kanan katanya selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cari. Puji Tuhan, semoga sukacita, amin. Haleluya, mari kita berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara kita, Gio. Tuhan, pujian yang sangat memberkati kita semua, di mana saat ini kita sudah memasuki di bulan yang terakhir di tahun 2023. Saya percaya begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan, begitu banyak yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Dan saat ini mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita bagi Tuhan, kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hati saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan,
Kami tahu Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sungguh amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kasih cinta dan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sang damai beruntung penyayang Putra Allah perkasa bermenang Allah yang
kasih kami bersyukur pagi hari ini. Ada pesan yang saya mau sampaikan kepada semua. Alkitab berkata bahwa selangkah saja maut dari hadapan. Artinya bahwa kematian sangat dekat dengan manusia. Ada satupun kekuatan, kemampuan, kesanggupan manusia yang bisa menahan, melawan, menolak kematian. Satu sejarah yang besar dalam hidup Anda saat ini, bukan karena Anda punya gaji yang besar, bukan karena Anda punya jabatan. Satu sejarah yang besar dalam hidup Anda, kalau Anda masih bisa mengikuti Natal pada saat ini. Anda melihat tahun-tahun kemarin, ada orang yang tidak bisa melewati Natal karena mereka dipanggil Tuhan, mereka meninggal. Dan kalau Anda bisa mengikuti Natal saat ini, pergunakan dengan baik-baik sungguh-sungguh. Karena mungkin terakhir kali Anda bisa mengikuti Natal. Karena tidak ada yang tahu dalam kita. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena mungkin terakhir kali Anda dengar firman Tuhan. Ketika Anda menyembah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin terakhir kali Anda memuji, menyembah Allah. Kalau Anda datang beribadah, pergunakan kesempatan. Bukankah kita berkata hanya satu langkah saja maut, hanya satu langkah saja kematian dari hidupmu. Bapak akan bersyukur Tuhan pagi hari ini, karena masih diberikan kesempatan untuk masuk tanggal 25 Desember merayakan Natal. Terima kasih Bapak. Ada banyak orang-orang yang lewat, ada banyak orang-orang yang bisa menikmati Natal karena Tuhan sudah panggil. Kalau kalian masih bisa menikmati Natal, Tuhan semua karena kasih karunia Allah, semua karena kemurahan Allah. Terima kasih. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kalau Anda tidak keberatan, Anda mengucap syukur dengan bahasa Anda. Naikkan ucapan syukur kalau Anda bisa bernapas. Semua karena kemurahan Allah. Ada banyak orang rumah sakit, untuk bernapas mereka harus membeli oksigen. Kalau Anda bisa bernapas dengan bernapas, semua karena kemurahan Allah. Bapak terima kasih Pak. Kami bisa sehat, masih bisa kuat. Semua karena kemurahan Allah, semua karena kebaikan Allah. Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam. Salam. Pagi. Saya terus mungkin pakai mic ya. Ya. Sudah saya dengar. Salam ada mana di sini? Si Yudi. Luar biasa ini. Semangatnya luar biasa. Waktu kita Natal kemarin, mana ini? Oh iya, Natal kita kemarin, mengikuti saya. Ayo perkenalkan saya berbicara. Karena ini saya punya kerinduan ketemu dengan sambutan. Ketemu saya berbicara, ketemu saya. Saya bisa bahasa India. Bagaimana lagi sibuk-sibuk kita ini? Ketemu saya. Karena mungkin kerinduannya ini ketemu dari sambutan. Dan ingat bahwa Sarung itu kebanyakan orang Makassar. Nama Sarung itu kebanyakan orang Makassar. Ternyata datang dari Sarung. Pertemukan saya lagi. Tunggu dulu nih. Datang lagi itu kasih kabar duka cita. 300 orang. Aduh, bagaimana yang kita siapkan makanan cuma 300 orang. Minum datang kabar duka cita. 300 orang datang. Jadi saya kalau datang lagi usaha tambah makanan lagi, tambah lagi makanan. Jadi saya waktu itu agak sedikit panik waktu itu. Kita sudah keluarkan uang 5 juta, harus tambah lagi 1 juta. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Luar biasa. Jadi saya mau sampaikan ini sebelum saya sampaikan teman-teman. Apa bedanya orang Indonesia dengan orang luar? Kalau orang India banyak bicara, sedikit kerja, itu bedanya. Kalau orang Jepang sedikit bicara, banyak kerja. Kalau orang Indonesia, apa yang dikatakan dengan pekerjaannya beda-beda. Apa yang diomong dan dengan perkataan beda itu cara itu. Kalau Indonesia naik taksi, orang boleh naik taksi dia lihat pemandangan. Dia naik taksi lihat pemandangan. Kalau Indonesia naik taksi apa? Dia lihat argonya. Aduh, sudah berapa meter ini? Jadi masanya ke argo. Itu belajar. Kalau orang Indonesia pergi ke restoran, dia lihat itu sebelah. Orang boleh kalau ke restoran, dia lihat itu apa? Sebelah kiri. Daftar menunya. Apa daftar menu? Makanan apa harinya? Dia lihat daftar menu. Kalau Indonesia dia lihat apa sebelah kanan? Paling murah kira-kira apa ini? Air putih. Itu paling murah, air putih. Jadi itu bedanya. Oke, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih dan bersyukur pagi hari ini sebab Engkau Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Sebentar hamba akan membacakan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Roh Kudus Engkau guru, pengajar, master segala master. Dan biarlah pagi hari ini Engkau ajarkan kami tentang kebenaran. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masalah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sebagai Raja, sebagai Tuhan,
Anda lihat bahwa Alkitab berkata akan datang masa yang sukar. Saya ulangi lagi bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Alkitab berkata akan datang apa? Masa yang sukar. Nah, salah satu tanda kedatangan Yesus kedua kali, Alkitab berkata Tuhan akan goncangkan bumi ini. Ya, saya ulangi lagi bahwa Alkitab berkata salah satu tanda kedatangan Yesus kedua kali sebagai Raja akan ada kegoncangan di bumi ini. Dan saya ingat beberapa tahun yang lalu, ini bisa dipakai ya? Bisa. Beberapa tahun yang lalu, Presiden beberapa tahun yang lalu Presiden kita, Jokowi, sebelum masuk tahun 2023, dia memberikan satu pidato negara. Dalam pesannya dia berkata begini bahwa tahun-tahun ke depan itu tahun yang sukar, tahun yang sulit, tidak menentu, dan tahun yang gelap, tidak pasti. Dan Jokowi katakan bahwa tahun ke depan tahun yang apa? Banyak kegoncangan. Ya, terjadi kegoncangan di mana-mana. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, salah satu orang terkaya dunia namanya Bill Gates, dia mengumpulkan pengusaha-pengusaha di Singapura. Dalam pertemuan pengusaha di Singapura itu Bill Gates berkata gini bahwa tahun-tahun ke depan, ini dia kumpulkan para pengusaha. Tahun ke depan itu tahun yang tidak jelas, tahun yang gelap, tahun yang tidak pasti, dan akan ada kegoncangan di mana-mana. Ya, kegoncangan dalam politik. Anda lihat sekarang kan di mana-mana bergejolak. Di negara-negara berperang, terjadi pergolakan di mana-mana, terjadi perjuangan di mana-mana. Dan Bill Gates katakan bahwa akan terjadi juga kelaparan di mana-mana. Ya, akan terjadi masa di mana-mana. Dan ingat bahwa Allah tidak pernah berjanji ketika Anda percaya dengan Dia tidak ada masalah. Ulangi lagi, Allah tidak pernah berjanji ketika Anda percaya dengan Dia tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Karena ingat, dunia ini bukan surga. Katakan sama-sama, dunia ini bukan surga. Dan dunia ini bukan tempat tangan bermain. Ya, tapi Alkitab berkata dunia ini tempat tangisan air mata penderitaan. Amin. Dan Alkitab berkata gini, sekalipun aku melewati lembah-lembah kelam, katakan sama-sama lembah kelam. Ingat, ada lembah air mata, lembah penderitaan, lembah tangisan yang ada lewat dalam dunia. Amin. Anda siapkan itu. Ingat bahwa tidak ada tanah-tanah tanpa padang gurun. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Amin. Jadi ingat bahwa kalau Anda mengerti sungguh-sungguh firman Allah ini, Anda mempersiapkan, ingat bahwa satu kebodohan dalam hidup kita, kalau kita melihat kita sekarang yang bukan ke depan, itu kebodohan yang besar. Saya ulangi lagi, satu kebodohan kalau Anda hanya melihat hidupmu sekarang dan tidak melihat ke depan. Karena kalau Anda tidak menyiapkan ke depan, maka satu waktu ada kegoncangan, ada masalah, Anda akan terhempas di sana. Makanya mulai sekarang Anda mempersiapkan hidup Anda sungguh-sungguh di Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Amin. Kalau Anda baca di Alkitab bahwa semua tokoh-tokoh iman di Alkitab, semua jenderal-jenderal iman di Alkitab, semua pahlawan iman di Alkitab, Tuhan pernah bawa mereka kepada gurun kehidupan. Katakan sama-sama, pada gurun kehidupan. Jadi semua tokoh-tokoh iman, jenderal-jenderal iman, pahlawan iman di hadapan Tuhan, semua orang-orang yang terbawa dalam pada gurun kehidupan. Mereka mengalami apa? Mengalami penderitaan, kesusahan, masalah. Dan hidup mereka seperti jalan di tempat, tidak ada breakthrough, tidak ada kemajuan. Apa yang mereka lihat semua pahit dalam hidup mereka. Ulangi lagi bahwa semua tokoh-tokoh iman di Alkitab, satu waktu saya diundang satu persekutuan. Itu tapi syarat jangan ada ke sana karena itu pengajarannya tinggi. Dan bukan tinggi masalah apa doktrin. Dia sedang karismatik itu dari Stanton. Dan mereka panggil saya pengurus itu, tapi saya kira mereka ngomong. Ada cerita. Ada banyak orang karismatik sekarang kecewa dengan itu. Karena pendetanya khotbah selalu berkat. Selalu berkat. Jadi dia bilang banyak yang ngomong sama saya pendeta. Banyak jemaat saya di Kalimantan itu kebanyakan pindah dari karismatik dari karismatik pindah ke tempat saya karena mereka kecewa. Apa yang mereka dengar dari Bapak Pendeta ternyata tidak seperti itu. Pendetanya ngomong kau akan diberkati, kau akan dipromosikan, tapi ternyata hidupnya pahit. Tapi saya mau bicara balance firman Tuhan, saya bicara seimbang firman Tuhan. Amin. Ada berkat, ada penderitaan. Amin. Saya bicara itu. Karena dari segi karismatik itu kebanyakan dari segi berkat, blessing, berkat. Tapi mereka lupa dengan penderitaan. Oke, saya nangkapnya selanjutnya bahwa semua jenderal-jenderal iman di Alkitab itu Tuhan pernah bawa mereka ke padang gurun kehidupan.
Dan kalau Anda lihat di Alkitab ada di situ Abraham. Ketika Tuhan panggil dia satu Kaldea, satu kota di Kaldea namanya, satu kota di Kaldea namanya di Ur-Kasdim, Irak sana. Ketika Allah memanggil Abraham dari kota Kaldea, dari Ur-Kasdim, Irak, Tuhan panggil dia. Dan ketika Tuhan panggil Abraham, Anda lihat Allah memanggil Abraham itu panggilannya manis. Itu 2 kali sebenarnya Abraham berhenti. Ketika Tuhan panggil dia, Tuhan panggil dari Irak Utara, satu kota namanya Kaldea, dia berhenti di namanya di Haran. Itu sekarang Turki, negara Turki. Jadi Allah panggil Abraham dari Irak Utara, dari kota Kaldea. Tuhan panggil dia berhenti di Turki. Kalau Anda baca di Alkitab namanya Haran. Itu dia berhenti di sana. Dan cukup lama dia berhenti di sana. Cukup lama. Karena ketika Allah panggil Abraham, ternyata yang pimpin itu bukan Abraham. Siapa orang tua Abraham? Tera yang memimpin. Harusnya yang dipanggil Abraham, yang pimpin Abraham. Tapi ketika Tuhan panggil Abraham, yang pimpin itu Tera. Karena panggilan Tuhan atas Abraham. Berhenti berapa puluh tahun di Turki, di Haran. Ketika Tera mati, baru panggilan Allah yang kedua. Jadi panggilan Allah ini 2 kali panggilan. Pertama-tama di Ur-Kasdim, di satu kota namanya Kaldea. Yang kedua di Turki, di Haran. Dan ketika itu mati Tera, baru panggilan Abraham digenapkan untuk Anda. Ingat bahwa ketika Allah memanggil Abraham, Allah panggil Abraham masuk ke tanah Kanaan. Anda lihat bahwa selama 25 tahun Abraham masuk ke padang gurun. Allah panggil Abraham, tapi waktu bersamaan ternyata Abraham masuk ke padang gurun di depan. Bisa mengerti kerja Tuhan? Di sana Abraham menderita selama 25 tahun. Mengembara, kita berkata Abraham mengembara dari tenda ke tenda. Di sana ada keputusasaan, ketidakjelasan, dan Abraham sendiri kecewa sebenarnya ketika Tuhan panggil dia. Bisa mengerti kerja Tuhan? Dan ketika Allah panggil Abraham, Allah menaruh janji, tetapi ternyata Abraham kecewa. Ya, makanya dia kecewa itu dia diskusi dengan Sarah, masalah anak. Selama 25 tahun, Allah panggil dia, ternyata panggilan Allah dengan kenyataannya beda. Allah panggil dia, ternyata dia dibawa Tuhan mengembara daripada di pegunungan selama 25 tahun dia mengembara. Anda lihat di Alkitab, contoh yang luar biasa ketika Tuhan panggil Musa. Panggil Musa dari Mesir untuk bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ketika Tuhan panggil Musa, umur waktu itu Musa 40 tahun. Ketika Tuhan panggil dia dan Tuhan panggil lagi genap waktu itu Musa sebenarnya Musa itu mengalami 2-3 kali pendidikan. Pendidikan pertama-tama di Mesir, cara sedikit. Panggilan pertama-tama di Mesir. Allah itu pertama-tama panggil Musa di Mesir. Ketika itu Musa dididik di Mesir. Selama 40 tahun kita berkata semua hikmat pengetahuan Mesir itu diberikan kepada Musa. Saya bicara ini dari konteks pemimpin. Jadi pemimpin itu harus mengalami namanya 3 kali pelatihan. Amin. Jadi pelatihan Musa pertama kali itu Mesir. Alkitab berkata semua hikmat pengetahuan marifat Mesir diberikan kepada Musa. Karena Musa dipersiapkan jadi pemimpin Mesir. Itu pelatihan pertama. Pelatihan pemimpin pertama-tama knowledge, pengetahuan. Bisa mengerti? Dan panggilan yang kedua, kalau Anda lihat persiapan yang kedua, Tuhan mati Musa di mana? Di pegunungan. Di mana? Di mana? Yang kedua di mana? Di mana? Bukan. Ketika dia jadi gembalanya Jitro di mana? Bukan. Ya. Media. Apa lagi? Pelatihan yang kedua karakter Musa. Anda lihat ketika pelatihan di Mesir, Musa itu orangnya kasar, ganas, cemburu. Anda lihat ketika dia orang Israel dipukul orang Mesir, dia bunuh orang Mesir. Ternyata sekalipun pengetahuannya luas, pintar Musa, ternyata karakternya tidak benar. Kalau Tuhan bawa lagi pelatihan pegunungan Media selama 40 tahun, apa lagi? Karakternya Musa menjadi orang sabar dan lembut hatinya 40 tahun. Itu pelatihan yang kedua. Pelatihan yang ketiga apa? Rohnya dilatih di Gunung Sinai dapat menangguhkan dia. Nah, setiap pemimpin harus mengalami 3 kali pelatihan. Pelatihan pertama apa? Pengetahuan. Apa kita berkata Roh Kudus akan mengajar kamu? Tapi apa Roh Kudus ajar kamu kalau kamu tidak belajar? Pemimpin itu harus mengalami 3 kali pelatihan. Pertama-tama pelatihan knowledge pengetahuannya. Yang kedua pelatihan karakter. Amin. Dibentuk Allah, diproses Allah. Nah, kita masuk dalam proses yang namanya padang gurun. Amin. Kalau Anda lihat yang kitab Nabil, Yusuf itu
Ketika Tuhan panggil Yusuf, Yusuf itu umur 17 tahun, masih muda. Dan Allah memanggil Yusuf luar biasa. Allah berkata kepada Yusuf bahwa satu waktu kau jadi pemimpin di Mesir. Satu waktu kau jadi pemimpin. Dan Tuhan berjanji kepada Yusuf bahwa satu waktu engkau akan jadi besar, berkembang. Dan Tuhan katakan bahwa satu waktu Yusuf, keluargamu akan berlindung kepada engkau. Tapi Anda lihat ini, ketika Tuhan menaruh visi atas Yusuf, ternyata Yusuf mengalami masa padang gurun selama 13 tahun di padang gurun. Dibenci keluarganya, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak di Mesir, difitnah masuk penjara. Selama berapa tahun? 13 tahun. Kalau Anda lihat Daud, ketika Daud diurapi sama raja, Alkitab berkata Daud masih muda dan kemerah-merahan. Wajahnya masih muda, orangnya masih muda dan kemerah-merahan. Dan ketika dia dikabiskan atau diurapi sama raja, Alkitab berkata dalam waktu bersamaan Daud membangun Tuhan di padang gurun Berseba. Di padang gurun mana? Berseba. Selama berapa tahun? 17 tahun. Kita sering aja. Selama 17 tahun, ternyata pada saat dia dikabiskan, diurapi oleh Samuel raja, saat yang bersamaan membawa dia ke padang gurun selama 17 tahun. Mengembara di pegunungan Berseba, ketakutan, kelaparan, dikejar-kejar. Nah, kadang-kadang orang Kristen tidak siap itu mengalami padang gurun. Maunya melihat mujizat Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab Yesus ketika dia memulai suatu pelayanannya, itu luar biasa. Alkitab berkata Tuhan membawa dia kemana? Ke padang gurun. Ya. Semua saya tidak yakin seorang akan dipakai Tuhan luar biasa sebelum Tuhan meremukan di sekitar luar biasa. Saya tidak yakin. Karena saya baca semua orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang pernah mengalami perembukan dengan Tuhan. Katakan sama-sama, perembukan dengan Tuhan. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin bahwa seseorang saya pernah tinggal sama-sama. Orang yang dipanggil Tuhan, tapi mati muda di Israel ketika di Batu, namanya Timbiatu. Saya melihat orang ini di kota Palu, pernah buat sejarah kota Palu. Saya dengan dia ada cerita bahwa saya ini pertama kali hidup saya orang miskin dari Mojokerto. Dan saya pergi ke Surabaya. Pekerjaan saya di Surabaya itu hanya cuci-cuci mobil, trek. Di tempat pengumpulan trek. Pekerjaannya hanya cuci mobil. Karena tahu bahwa setiap malam dia hanya kerja cuci mobil. Itu kan ada seperti stasiun bis ya. Jadi dia hanya cuci bisa. Lalu satu waktu dia ikut persekutuan yang dirintis oleh Pak Niko. Waktu itu Pak Niko masih worship leader di Surabaya, di dekat Surabaya. Dia ikuti persekutuan itu. Pekerjaannya apa? Hanya datang gulung-gulung tikar pekerjaannya. Bertahun-tahun pekerjaan gulung tikar pekerjaannya. Kelihatan sepele, tapi ternyata cara itu Tuhan pakai dia untuk mengangkat dia. Dengar ya Tuhan, apa yang anggap Anda rendah, murahan, sederhana, sekali Tuhan pakai untuk mempromosikan Anda. Amin. Apa yang Anda anggap sederhana, mudah, ingat seringkali Tuhan pakai untuk mengangkat Anda. Saya bersyukur sekalipun saya melayani di masa sedikit, tapi saya percaya bukan di tempat saya. Itu hanya sebagai tempat pelatihan untuk saya. Amin. Yang disetia di sana, bertahun-tahun disetia, dan orang yang hormati dia. Karena persekutuan yang Pak Niko diri itu semua pengusaha-pengusaha semua. Dan dia pekerjaannya hanya cuci trek pekerjaannya. Itu tidak sama saya. Karena saya cukup lama sama-sama dengan dia. Lalu suatu waktu beberapa tahun kemudian Tuhan mau satu hari sama dia. Tapi sebelumnya itu dia disuruh seseorang untuk pergi cat rumah. Jadi dia kan disuruh orang. Disuruh orang cat rumah. Dan ketika dia cat rumah, dia bersihkan rumah itu, satu waktu Tuhan ngomong sama dia, Kenjato, papamu jasmani sudah mati. Sekarang saya menjadi papa bagi engkau. Tiba-tiba dia menangis. Tapi dia tunggu waktu Tuhan. Satu waktu, ketika itu Tuhan ngomong sama dia, Kenjato, malam hari ini Pak Niko tidak akan khotbah ke Jakarta dia. Waktu itu Pak Niko lagi rintis gereja di Jakarta. Malam hari ini Pak Niko tidak akan datang khotbah. Malam hari ini kau yang khotbah. Kayak dia. Kenapa? Karena di persekutuan itu semua orang-orang kaya dan diundang di situ pengkhotbah hebat. Nah dia tidak ada artinya. Pekerjaannya hanya gulung-gulung tikar. Orang sudah pulang baru dia siapkan semula. Orang sudah pulang semua selesai ibadah baru dia siapkan. Ya aku mulai kursi. Tikar. Dan Tuhan ngomong sama dia, malam hari dia kok Pak Niko tidak akan datang. Kau yang datang khotbah. Dan dia datang. Ketika dia lihat, tidak ada pengkhotbah ini. Tidak ada pengkhotbah. Puji pendiambahan sudah naikkan. Tidak ada Pak Niko. Ketika dia mau fokus melawak orang, di situ mulai Tuhan buka pintu bagi dia.
bertahun-tahun. Itu namanya lagu padang gurun. Katakan sama-sama padang gurun. Amin. Ya saya ulangi lagi. Apa yang Anda anggap sepele, rendah, tidak ada artinya, seringkali Tuhan pakai untuk mengorbitkan Anda. Amin. Coba kita baca dulu. Di Lukas 3. Lukas 3. Di Lukas 3. Boleh saya minta air putih sedikit kan? Supaya lancar ngomongnya. Pak ini yang bacakan kita, Lukas 3. Lukas 3. Lukas 3 ayat 2. Ya. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Sebenarnya kalau Anda sendiri kayak ini ada pelajaran yang message yang luar biasa sebenarnya. Kenapa? Kalau Anda baca pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Anda lihat sini, ada saya baca ini sedikit bertanya. Karena ingat di perjanjian lama hanya satu imam besar yang masuk ke Rumah Kudus, tidak boleh dua imam besar. Tapi ini ada dua imam besar. Anda pernah lihat tak? Dan yang dapat firman sebenarnya bukan Yohanes, harusnya imam yang dapat firman sebenarnya. Tapi dalam kita belajar, ya, saya sedikit kok lucu. Imam besar kan hanya satu orang yang bawa darah, dan darah itu dipercikan ke tabernakel. Hanya satu orang imam. Tapi di sini ada dua imam besar. Pernah baca itu? Ya. Saya kaget, kenapa ini? Nanti suatu waktu kita akan buka ini. Apa itu penyebabnya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan yang dapat firman harusnya imam, bukan Yohanes. Tapi saya bicara gini bahwa selanjutnya, karena akan panjang ceritanya kalau saya jelaskan. Cuma saya mau ngomong bahwa ternyata Yohanes dapat firman di mana? Di padang gurun, bukan di gereja, bukan di sekolah kitab. Harusnya dapat firman di mana? Di gereja, di sekolah kitab. Tapi dapat firman di mana? Di padang gurun. Itu aneh. Ingat, Allah selalu bicara kepada di padang gurun. Amin. Di padang gurun Allah sedang menguji ketaatan. Amin. Di padang gurun Allah sedang menguji kesetiaanmu. Amin. Di padang gurun tabiat lamamu dihabisi oleh Allah, diganti dengan tabiat yang baru. Amin. Di padang gurun Tuhan sedang mempersiapkan jalan bagi Anda. Senang gak pria Tuhan? Di padang gurun Tuhan sedang melatih otot-otot rohani Anda. Amin. Di padang gurun Tuhan sedang membedah hati Anda sungguh-sungguh. Katakan sama-sama dibedah. Amin. Baru Anda lihat bahwa di padang gurun ternyata Tuhan banyak bicara dengan saya. Oke, ingat bahwa saya mau sampaikan bahwa kalau Anda mengalami padang gurun saat ini, padang gurun apapun juga, entah itu sakit, penyakit, kekurangan, masalah keluarga, penderitaan yang Anda hadapi, jangan putus asa di sana. Kalau Anda mengalami padang gurun saat ini berarti Anda orang spesial. Amin. Kalau Anda mengalami padang gurun berarti Anda orang penting di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Anda mengalami padang gurun berarti Anda orang-orang jenderal-jenderal iman di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda mulai padang gurun saat ini, berarti Anda orang yang spesial. Katakan sama-sama spesial. Ya. Jadi jangan takut kalau Anda menghadapi padang gurun saat ini. Saya ulangi lagi bahwa jangan takut menghadapi padang gurun saat ini. Kenapa? Iblis datang hanya untuk menakut-nakuti Anda dengan bawa masalah. Katakan sama-sama, iblis datang hanya untuk menakut-nakuti saya dengan membawa masalah. Entah itu sakit, penyakit, kekurangan, masalah keluarga, masalah ekonomi, pelayanannya tidak pernah maju-maju. Yang kulit mempahit dalam hidupmu, tidak pernah yang kulit manis. Saya ulangi lagi, iblis datang hanya untuk menakut-nakuti Anda dengan bawa masalah. Tapi iblis tidak bisa menghancurkan Anda. Iblis tidak bisa kalahkan Anda. Iblis tidak bisa menghancurkan, menjatuhkan Anda. Kenapa? Karena dalam diri Anda ada Roh Kudus. Satu-satunya yang bisa melemahkan Anda, satu-satunya yang bisa menghancurkan Anda menyerah dengan masalah. Senang gak gereja? Tuhan selalu lagi bahwa iblis tidak bisa menjatuhkan Anda. Iblis tidak bisa menghancurkan Anda. Kenapa? Karena ada Immanuel menyertai Anda. Satu-satunya yang bisa menghancurkan Anda menyerah dengan masalah. Anda menyerah dengan persoalan. Anda menyerah sebelum berperang. Saya punya pengalaman kesaksian ini. Tapi coba kita baca dulu satu firman dulu di Mazmur 1. Sebelum kita masuk ke sini. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 3. Saya ini ngomong kok cepat atau gimana? Pas ya? Pas. Saya libat. Mazmur 1 ayat 3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita ini gini, teman dari kita ini paling senang dengan ayat ini. Berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan itu kita coba firman itu. Ya, kita paling senang dengan ayat ini. Karena kenapa? Karena itu menyenangkan dagingmu sebenarnya. Kita senang dengan ini. Berbuah pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak layu daunnya. Kenapa? Karena itu menguntungkan dirimu secara pribadi. Tetapi sebenarnya itu membangun rohmu. Saya mengerti dari Tuhan, seharusnya Anda lihat ini. Seperti pohon yang ditanam. Katakan sama-sama ditanam. Anda lihat ini, kalau ditanam itu kan apa? Hancur, mati dan busuk ya. Saya nangkep dari Tuhan. Semua benih yang ditanam itu harus busuk, harus hancur dulu. Nah kita jangan mau ditanam dulu sama Tuhan. Kita maunya gini, berbuah pada musimnya. Apa saja yang berbuat berhasil dan tidak layu daunnya, karena itu menyenangkan daging kita. Saya punya kesaksian, itu Pak yang tahu. Ini juga tahu. Saya hampir sakit itu kurang lebih 2 tahun. Dari 65 kilo turun sekarang mungkin sudah sekarang 53 kalau nggak salah, 53 ya. Saya itu mengalami sakit yang cukup parah. Secara medis sebenarnya nggak bisa disembuhkan. Jadi sakit saya itu pertama-tama radang lambung yang infeksi lambung yang akut, terus saraf kejepit, batu ginjal, prostat, ada tumor saluran kencing. Jadi saya dibawa dari Budi Agung, selesai pindah ke BK. Di BK itu parah sekali. Kadang-kadang jam 2 malam saya harus cari dokter untuk diinjeksi anti-sakit. Jam 2 malam, jam 1 malam saya harus jalan, bawa infus untuk mencari dokter untuk disuntik. Sakitnya minta ampun. Maaf kata kalau ada besi tusuk mungkin saya pingin tusuk karena sakit sekali. Lalu setelah itu bawa pulang ke rumah karena JPJS kan 1 minggu saja kan. Pulang ke rumah. Selesai itu sudah saya drop sekali saya. Lalu saya dimarahi ke rumah sakit Manutapura. Tapi sebelumnya itu mamanya itu datang doa untuk saya. Nah, saya bilang sudah bagi saya sudah kolaps sekali karena saya nggak bisa bicara, sudah nggak bisa jalan. Saya nggak bisa jalan sudah tempat tidur, kencing sudah di tempat tidur sudah kurang bakal, sudah kencing, nggak bisa jalan sudah nggak bisa buat apa-apa. Tiap hari keluarga saya, kakak saya hanya lihat saya masih hidup atau sudah mati. Kalau saya dimarahi ke Manutapura, sampai di Manutapura sudah Pak Yusuf datang, Pak Yusuf sudah kasihan sudah. Jadi saya tidak bisa bicara karena itu masih corona itu luar biasa, banyak orang keluar masuk hidup keluar mati. Jadi saya ketakutan waktu itu juga, dalam keadaan ketakutan saya tidak bisa buat apa-apa sudah. 6 dokter yang tangani saya. Jadi 6 dokter yang tangani saya dan saya diponis HIV. Karena memang gejalanya HIV waktu itu. Diponis, jadi 6 orang dokter tangani saya sudah nggak bisa saya kasih makan bubur. Lalu saya dicek HIV. Dicek pertama tidak ada HIV. Lalu tenaga medis katakan tidak mungkin, cek lagi. Dicek lagi. Nah ini cek ini, aduh, menakutkan. Kalau tunggu gaji tiap bulan senang, tapi tunggu vonis ini menakutkan sekali bagi saya. Menakutkan, mengerikan bagi saya. Tunggu lagi 3 minggu. Dicek lagi, tidak ada HIV. Lalu disarankan pulang ke rumah. Sampai ke rumah, setelah saya ke rumah, masuk lagi rumah saya sudah mulai pulih. Saya mulai 5 bulan itu mulai jalan pelan-pelan. 5 bulan jalan pelan-pelan. Bayangkan 5 bulan. Kita ini 1 hari saja tidak bisa jalan Pak. Minta ampun. Siksa sekali. Ini 5 bulan tempat tidur. Masuk 5 bulan saya jalan pelan-pelan. Mulai latihan jalan-jalan, mulai pulih. Setelah itu habis pulih, timbul lagi satu penyakit, setengah mati kencing saya. Jadi selesai tidak bisa jalan, selesai penyakit akut, nggak bisa jalan, nggak bisa kencing saya. Lalu dibawa lari ke Undata. Sampai ke Undata dicek, ternyata prostat. Setelah dioperasi ternyata bukannya prostat, ada tumor di saluran kencing. Ketika saya habis operasi, yang depan saya itu cuma prostat ya. Ketawa dari sini, bersepak dia sebegini. Oh, dipakai asin ya. Saya ketakutan, jangan-jangan saya juga dibawa ke sana. Saya ketakutan. Sudah. Selesai itu, rumah sakit, saya pulang ke rumah. Semua habis itu mungkin 3 bulan saya pemulihan dari operasi, mulai sembuh. Satu malam saya ada keluar darah tadi itu. Sakit sekali. Saya tadi keluar darah. Saya dibawa ke Samaritan, karena sakit sekali keluar darah.
Sampai ke sana, ahli THT katakan bahwa mungkin ada kotoran telinga. Dikorek-korek obat, suruh pulang. Nggak disuruh minum, suruh pulang. Setelah itu selesai, keluar lagi darah. Sakit sekali lagi, sakitnya minta ampun. Bawa lagi ke sana. Dokter bilang ini ada bisul, dikasih obat lagi. Tidak mempan. Bawa lagi ke rumah sakit, biar sama dia lagi. Setelah sampai ke sana, dokternya ngomong begini, ada tulang tumbuh di telinga. Saya bilang, bagaimana ada tulang tumbuh di telinga? Jadi mereka diskusi dokternya. Saya bilang, bagaimana dokter? Ya, harus dibedah. Aduh, bang, saya menakutkan operasi. Tulang tumbuh di telinga. Dikasih obat. Saya bilang, Tuhan, tolong kasih saya. Berikan saya kesempatan hidup satu kali, Pak. Berikan saya kesempatan hidup satu kali. Tiba-tiba besok pagi saya mau ambil makan. Kan di rumah tempatnya jatuh tuh tulang telinga jatuh. Ting, baru biasa saya. Aku berapa lama bisa itu? Jatuh sendiri, nggak jadi operasi. Dan saya katakan itu keajaiban Tuhan. Setelah sembuh ini muncul lagi penyakit baru. Baholo, tahu baholo? Usus turun, besar turun. Saya mati berjalan. Seperti perempuan hamil saya berjalan. Tidak mati saya jalan. Naik motor saya mati. Saya dibawa ke dokter operasi. Aduh, saya takut lagi operasi. Apa yang saya lakukan? Saya teman-teman masih ingat kan? Dia apa? Diurut. Ke dokter bilang operasi. Diurut. Sembuh. Dia jadi operasi. Selesai itu. Satu waktu saya di khotbah satu gereja, tiba-tiba saya bukan mens. Saya punya gugur berdarah, keluar leher, tombong keluar. Aduh, saya bilang, ini muncul lagi baru penyakit ini. Mungkin kesan teriak keras-keras khotbah, tiba-tiba kayak mana darah keluar. Saya ketakutan. Saya bersuka cita khotbah, tapi saya ketakutan. Saya bilang coba Tuhan, tolong kesensian Tuhan, tolong kesensian Tuhan. Nah, itu saya bilang sambil lagi para guru. Tapi ingat, seringkali Tuhan pakai penderitaan, sakit penyakit, kesusahan, kekurangan untuk mengajak kita berserah kepada Tuhan. Amin. Seringkali Tuhan dijadikan oleh itu. Makanya kalau Anda masih keras kepala, harus lembut dengan Tuhan. Sudah saya keras kepala, Tuhan hanya bisa. Dan saya alami itu. Jadi ingat bahwa semua kita akan mulai padang gurun. Nah, khotbah saya ini baru khotbah ini, Pak. Baru mau khotbah ini. Khotbah saya ini baru mau khotbah ini. Itu prolog yang dari prolog itu. Kata pengantar itu. Nah, khotbah saya pada hari ini tegar di masa-masa sukar. Amin. Nah, khotbah saya saat ini tegar kuat di masa-masa sulit. Amin. Ingat bagaimana Anda bisa melihat mujizat Tuhan di masa yang sukar. Bagaimana Anda bisa melihat Allah terobosan di masa sulit. Bagaimana Anda bisa melihat Allah mengangkat Anda di masa yang pahit dan lucu. Amin. Saya ulangi lagi bahwa pesan saya. Bagaimana Anda bisa melihat ketika engkau mengalami masa sukar, tangan Allah turun tolong Anda di sana. Amin. Nah, kalau Anda tidak melihat itu, maka Anda bisa pahit hati dengan Allah. Ingat bahwa yang pertama-tama, bagaimana Anda bisa kuat, tegar di masa sulit. Pertama-tama, Anda harus mengambil keputusan untuk percaya dengan Tuhan. Katakan sama-sama percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi pertama-tama gini, ketika Anda masuk menghadapi masa sukar, masa sulit, putuskan untuk terus percaya kepada Tuhan. Meskipun Anda punya masalah, Anda punya persoalan, Anda punya sakit penyakit penderitaan, Anda putuskan untuk percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama memutuskan percaya dengan Tuhan. Amin. Jadi ada keputusan. Nah, saya alami itu. Ketika saya mengalami masa sulit, mau sudah dekat mati, saya tidak mau merasa mengasihi diri sendiri, tapi saya mengambil putusan percaya dengan Tuhan. Jadi putuskan untuk percaya Tuhan. Amin. Kalau Anda baca di Alkitab bahwa ketika Tuhan memanggil Musa, ini pesan luar biasa. Ketika Tuhan memanggil Musa, maka Tuhan berjanji kepada Musa, engkau akan menjadi besar. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan besar dan berkembang. Dan ingat bahwa terhadap janji Tuhan, Abraham terus percaya sekalipun umurnya sudah 90 tahun. Dan Sarah sudah 80 tahun lebih, sudah mati haid. Tapi Abraham terus percaya dengan Tuhan, dengan janji Allah. Dan ingat, kalau Anda mulai masa yang sukar, Anda berani percaya dengan Tuhan. Katakan sama-sama percaya dengan Tuhan. Yang percaya itu dasar di mana Anda melihat mujizat Tuhan. Percaya itu dasar di mana iman Anda bisa bertumbuh. Percaya itu artinya di mana Anda bisa melihat tangan Tuhan yang perkasa menolong Anda.
Jadi kalau Anda mau melihat masalah terjadi, Anda harus percaya dengan Tuhan. Katakan sama-sama percaya dengan Tuhan. Percaya dengan Tuhan. Ingat bahwa yang pegang hidupmu itu bukan uang. Karena kalau uang yang pegang hidup Anda, ketika Anda punya uang, Anda akan serahkan dengan uang. Kalau uang yang pegang hidupmu, ketika Anda tidak punya uang, Anda akan khawatir. Yang pegang hidupmu itu Tuhan. Yang pegang hidupmu itu bukan masalah, tapi Tuhan yang pegang hidupmu. Karena Tuhan yang pegang hidup Anda, maka Tuhan masih bisa buka jalan ketika jalan Anda tertutup. Karena Tuhan yang pegang hidup Anda, Tuhan masih bisa menolong Anda ketika Anda melewati badai, Anda tidak akan hancur di sana. Karena Tuhan yang pegang hidup Anda. Amin. Nah, kita seringkali gini. Kita seringkali hanya melihat sejauh mata kita memandang. Saya contoh ini. Anda hanya bisa melihat ini. Karena ini sampai sini mata bisa lihat. Tapi di balik tembok ini Anda bisa melihat lagi. Tapi Allah melihat hidup dari awal sampai akhir. Amin. Itu sebabnya dia katakan, rancanganku bukan rancangan apa? Kecelakaan. Tapi memberikan damai sejahtera. Jadi ingat bahwa seringkali gini, kita hanya bisa melihat sejauh mata kita memandang, dan itu yang kita percayai. Anda melihat hidup Anda saat ini susah. Kalau Anda percaya saya orang susah. Anda melihat hidup Anda saat ini seperti jalan tempat. Kalau Anda percaya hidup saya ini orang gagal. Kenapa? Karena Anda melihat apa yang Anda percaya. Saya ulangi lagi bahwa sekalipun keadaan Anda tidak baik, tapi Anda masih punya Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong Anda. Amin. Jadi sekalipun Anda bisa belum melihat apa yang Anda doakan, teruslah percaya sama Tuhan. Sekalipun Anda belum melihat apa yang Anda harapkan, teruslah percaya sama Tuhan. Amin. Mungkin orang lain sudah melihat apa yang mereka doakan. Mungkin orang lain sudah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Tapi Anda belum melihat apa-apa, teruslah percaya sama Tuhan. Karena satu waktu Anda akan terima apa yang Anda percaya. Amin. Katakan sama-sama, terus percaya sama Tuhan. Kenapa saya ngomong ini? Karena setiap orang punya jatah waktu berbeda-beda Tuhan. Amin. Setiap orang punya apa? Kadar iman yang berbeda-beda. Setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Amin. Saya ingat ini. Saya ada satu anak yang ikut dengan saya, namanya Rio. Saya muridkan di Jakarta. Anak ini dari Manado. Pernah dengar Jeffrey Kiring, Bu Maria? Pernah dengar Jeffrey Kiring? Dia ikut bersekutuan dengan Jeffrey Kiring. Kebetulan Jeffrey Kiring satu kompleks, saya buat kelas komunitas di sana. Jeffrey Kiring buat persekutuan dan anak ini ikut dengan saya kelas komunitas. Dari Manado dia, umur 18 tahun. Dia tinggal dengan tantenya dan dengan kakaknya, namanya Stella. Kakaknya juga itu kayu muda. Dia 18 tahun, kakaknya umur 20 tahun. Masih sempit sekali, mungkin ukuran dia 4x4, 4x4, 2 kamar. Kalau dia ikut kelas komunitas dengan saya ngomong sama dia, saya memuridkan kamu, tapi kita buat komitmen, saya katakan. Kamu harus belajar rendah hati, dan punya roh yang mau dididik, punya roh yang mau dibentuk, dan punya hati yang benar-benar terbuka untuk saya. Oh iya, jadi kita buat perjanjian. Saya memuridkan dia ikut saya kemana-mana, dan buat kelas komunitas. Berapa tahun kemudian, berapa 2 tahun. Dia ikut satu pelayanan yang pernah dilantang. Ya? Itu orang Manado, India buat saya. Mereka punya toko buku namanya Immanuel. Dengan toko buku Immanuel, persekutuan situ, dia ikut di situ, bergabung di situ. Bergabung masih muda kan? Lalu anak ini tiba-tiba dipakai ke luar biasa. Masih muda, sampai 18 tahun itu. Ya 18 tahun. Masih muda sekali. Saya tuh kagum dengan khotbahnya. Kagum dengan khotbahnya. Saya ikuti dia. Saya tadinya muridkan dia, sekarang saya dengan khotbahnya. Setiap kali khotbah dia ngomong, itu guru saya. Kalau saya tegur dia, terus saya ngomong. Saya bersyukur kalau Tuhan tahu. Dipakai ke luar biasa. Kalau dia khotbah itu mantap sekali khotbahnya. Pengajaran luar biasa. Kurang 18 tahun. Kemana-mana juga. Karena dia ini cuma tamat SMP, lalu orang kasih sekolah dia. Kasih semua dia pakai C, lalu disekolahkan di Pelita Harapan. Atau Pelita Harapan itu, satu semester itu 30 juta. Satu semester. Disekolahkan dia. Tuhan pakai luar biasa anak ini. Nah saya kadang-kadang saya cemburu dengan dia. Tuhan, saya yang muridkan dia. Saya hanya bisa muridkan orang 8 orang dia di pohon batu mana-mana, di gereja-gereja. Pokoknya luar biasa. Nah ingat bahwa setiap kita punya waktu dari Tuhan berbeda-beda. Amin. Yang kedua ingat bahwa setiap kita punya jatah yang berbeda-beda. Amin. Saya anggap dari Tuhan. Saya nggak ngerti mungkin dari tempat ini akan muncul khotbah yang luar biasa. Maria tahu Alex ya? Dan ada. Saya ketemu anak Gabriel.
dia mengajar di kawasan Gabriel dan bawa kresek dari Surabaya. Saya ulang lagi bahwa jangan batasi Tuhan dengan kelemahan dan kekurangan. Amin. Jangan pernah batasi Tuhan dengan kelemahan. Karena kalau Anda izinkan Roh Kudus bekerja di mana, satu waktu Anda jadi kejutan bagi banyak orang. Amin. Amin. Allah masih bisa pakai Anda. Anak ini dari Semarang, satu kos dengan saya. Dia tingkat atas. Saya lihat kenapa anak ini setiap jam 3 subuh mana di atas Pak. Dia punya lantai itu apa? Setiap jam subuh jangan. Jangan pengedar narkoba anak ini. Setiap subuh datang. Ternyata dia mengantar komputer, orang rakit komputer diantar ke Bogor, pokoknya diantar keluar Jakarta. Kalau satu waktu saya ketemu di tempat jemuran, sama kamu agama apa ya? Katolik, tapi saya ini bisa juga ke masjid. Saya Katolik, tapi saya juga bisa di masjid. Juga. Kalau sudah kenal dengan saya, saya boleh ajak kamu ke gereja. Kalau saya ajak ke gereja, dia pergi ke internet, lihat pola porno. Di setiap sama ajak gereja, dia selalu ke internet, lihat pola porno. Tapi saya doakan terus dia, doakan terus. Nah satu waktu, saya ajak dia, Natalan. Boleh kita ikut Natalan, Alex? Oh ya, di Berias. Ada perjamuan. Kita kan di Berias itu, saya ikut Natalan di bagi-bagi apa itu. Ambil perjamuan, dengan roti perjamuan. Kita perjamuan tempat jemuran. Tempat jemuran. Dia nangis sudah. Dia terima perjamuan, saya juga nangis. Mulai situ dia dekat dengan saya. Akhirnya katakan tinggal dengan saya. Setelah tinggal dengan saya ada suatu teman saya orang bule, dia pulang ke Belanda, lalu rumahnya dekat sama saya. Nah, itu jadi gereja Betani sekarang. Di Sentul. Kalau tinggal dengan saya, sambutkan. Aduh, namanya ini kasihan anak jalanan hidupnya, liarnya ditampung. Bangunnya itu kadang-kadang jam 10 lah, saya latih dia jam 4 subuh harus bangun. Ini Pak ini kamu luar biasa. Ya kadang-kadang kita doang. Habis sebab kebun, doa kita. Dia bermain BS. Udah, bermain BS. Mana anak ini? Berbawa apa jadi kebun? Kita bos betul. Kita lagi bersihkan coklat. Saya bilang, siapa teman dulu? Yang bos betul. Siapa teman itu? Freddy. Oh Freddy. Anak ini setengah mati saat ini. Ada pekerjaan itu. Supaya saya bebas ini. Oh ya ada pekerjaan. Bilang itu. Kerja Freddy. Kerja setengah mati saya kata hari ini. Saya belum lagi sakit lama mengurus saya. Asal rambusan naik gara-gara gitu. Tapi luar biasa apa kayak gitu. 3 minggu lalu Bapak saya atau 1 bulan lalu datang dari saya. Saya pastor datang. Cerita saya dilawan dukun-dukun. Ini orang ini baik sebenarnya. Kan dari sini pertama dia bayar. Orang ini baik sebenarnya. Karena setiap kali saya kata pura-pura mengunjungi mereka tempat kerjanya, saya dikasih amplop sama mereka. Saya kadang-kadang pura-pura mengunjungi mereka, saya dikasih amplop. Mana lagi di atas? Apa tahu tempat kerja di atas? Dan saya kesana orang ini murah hati sebenarnya. Datang ke saya. Dia periksa selama, nanti saya bangun. Waktu itu saya ini bawa hadapan yang puasa setan. Di Bali saya sudah ke sana puasa 8 sana. Saya pikir benar punya. Iya. Saya mengajar di sini. Apa? Tahu apa? Saya pikir dia benar ini. Saya mengajar di sini. Dunia perdukunan. Bahaya ini materi-materi dunia perdukunan. Perdukunan nih. Bisa-bisa dia dukun semua nih. Contohnya kasih Pak. Ada uang minta uang. Kasih apa sekarang? Dia minta uang sama saya. Saya bilang kasih uang sama dia. Dari itu dia cerita saya ini melayani kesana kemari. Teman-teman minta uang sama saya. Kasih itu dia. Saya kasih uang. Itulah itu manusia. Jadi kemarin tentang anak ini. Anak ini nakal sekali luar biasa. Nakalnya luar biasa nakalnya. Nonton film porno. Saya setiap hari saya mulutkan. Latih terus dia, ajar dia. Nah satu waktu mungkin kurang lebih 2 tahun dengan saya, itu anak ini di Jakarta itu kan gitu. Ada jalan-jalan tol khusus mobil dan ada jalan khusus sepeda motor. Dia kadang-kadang karena ugal-ugalan dia masuk yang mobil. Ditilang lagi dia. Saya lagi suruh ambil motor di kepolisian. Itu pekerjaannya, nakal sekali. Lalu kan tapi ada anjing-anjing orang muda itu, jagaan orang muda itu. Ini anjing muda ini dia harus makan daging. Nah kita ini makan teri.
Kalau dia makan teri, tak cabut semua bulunya. Sebagai rawat dan orang. Satu waktu dia ngomong sama saya ke Jakarta, saya suruh tinggal sini rumahnya, saya ke Jakarta, karena ambil uang di Jakarta. Karena yang orang muda itu kadang-kadang itu, kadang-kadang tidak, dan saya minta uang sama bapak saya. Satu waktu dia ngomong, pastor saya ketemu dengan Tuhan. Karena saya selalu, kalau saya ajak dia berdoa, doa. Kau harus ketemu dengan Tuhan. Kalau kau tidak ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan saya. Oh ya pastor. Jadi saya, karena dia suka tidur, jadi harus kalau saya ketemu dengan Tuhan, kau harus dengar Tuhan bicara sama kau. Saya bilang, iya pastor. Jadi saya bilang, kalau kau tidak ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan saya. Saya strategis saya. Jadi saya bilang, kalau saya ketemu dengan Tuhan bicara apa? Saya tanya, Tuhan bicara apa sama kau? Dia, berarti nggak ketemu bohong-bohong. Satu waktu saya lihat, pagi-pagi sudah kunci kamar ini. Saya pikir kalau benar dia, jungkir, mana kamu ini? Oh, saya bilang dia di sini. Saya tendang matanya, tak belum mau bisa. Luar biasa waktu doang. Saya sudah ketemu dengan Tuhan. Tuhan bicara sama kamu. Dia katakan ada, saya ini Allah yang luar biasa. Sepanjang hari saya menangis. Luar biasa dari gembel sekarang. Pagi mengajak kemana-mana ini. Luar biasa. Rumahnya tingkat kami orang Cina. Saya lihat di Facebook berapa sekali. Padahal mukanya kayak Mas Joko. Saya kayak Mas Joko. Saya bilang, luar biasa ada Cina. Istrinya cantik saya orang Cina. Padahal dikasih penulis. Saya ngomong sama saya. Saya tiap kali khotbah, dakwah saya sudah dengan pastor saya ketemu sama kita. Saya bilang itu karena kasih kamu. Terima kasih pastor sudah didik saya. Saya bilang Tuhan berterima kasih yang kau karena kasih kamu. Dia mengajar di kelas kami itu luar biasa. Kalau cuma pakai C-nya, luar biasa kan. Dia mengajar luar biasa kemana-mana ke gereja. Dan dia kalau khotbah itu sementara di khotbah fokus bekerja orang yang fokus sama orang. Biasakan kalau orang khotbah nggak ada gaya apa. Kalau dia tidak sementara khotbah fokus kerja orang. Sebenarnya itu karena kasih kamu. Bayangkan dari gembel, dari Semarang hanya batas resep. Tapi sekarang pada Oppo. Saya belum ada HP. Dia sudah HP dia kan. Dia bilang, beli pastor HP. Saya bilang ada pastor pelek-pelekan. Begitu logo itu. Dia sudah punya HP. Karena itu undang-undang. Saya bilang tidak ada satupun orang yang Tuhan tidak bisa angkat kalau orang itu menyerahkan Tuhan. Dan saya berharap tempat ini ada orang-orang luar biasa. Amin. Oke. Lanjutkan. Kembali lagi kita sini. Anda lihat bahwa Abraham ketika Tuhan panggil dia umur 75 tahun, Allah berjanji kepada Abraham, tapi ketika Allah berjanji kepada Abraham, Anda lihat Abraham menarik mundur ke belakang hidupnya. Ya, Allah berjanji kepada Abraham, tapi Allah membawa Abraham ke padang gurun. Nah, baca di Alkitab ketika Tuhan memanggil Musa menjadi pemimpin, tapi Tuhan bawa Musa ke padang gurun selama 40 tahun. Kalau lihat Yusuf, Tuhan panggil Yusuf, ternyata Tuhan bawa Yusuf ke padang gurun kehidupan. Sama juga itu. Ketika Tuhan panggil Raja Daud menjadi raja, ternyata Tuhan tarik mundur hidupnya. Jadi semua orang-orang di dipanggil Tuhan, seringkali Tuhan tarik mundur hidupnya ke belakang. Katakan sama-sama Tuhan tarik mundur ke belakang. Nah, semua orang-orang yang dipanggil Tuhan itu, seringkali Tuhan tarik mundur hidupnya ke belakang. Ditarik mundur ke belakang. Tuhan berjanji, tapi ternyata mereka ditarik mundur. Nah, pesan saya ini, kalau Anda mengalami kemunduran saat ini, apapun kemunduran Anda, kemunduran sakit penyakit, ekonomi, pelayanan mungkin yang mundur tidak pernah maju-maju. Ingat seringkali Tuhan pakai kemunduran untuk mempersiapkan Anda menjadi pemimpin di masa depan. Amin. Seringkali Tuhan pakai kemunduran untuk membuat Anda melihat berjisa-jisa di masa depan. Amin. Jadi jangan takut dengan kemunduran. Karena kemunduran yang Anda alami, seringkali Tuhan pakai untuk mengangkat Anda. Amin. Jadi kalau Anda saat ini mengalami kemunduran, apapun kemunduran, entah itu pelayanan yang berkembang dan maju, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Karena satu waktu Tuhan akan angkat di sana. Saya kadang-kadang bicara, ini ada rumahnya. Bukan saya mengembangkan jemaat orang 10 orang yang saya lihat dari dulu cuma tidur. Pesan luar biasa. Cuma ini kasih Ibu Maria ini. Kenapa sih namanya Tuhan? Jadi memang Tuhan pakai gereja-gereja pelayanan. Pernah Natal ini saya punya kacamata pecah, ternyata sebentar soal Natalan apa itu? Kalau di luar itu apa? Sel apa namanya? Apa itu sel? Hah? Komsel ya? Saya punya kacamata jatuh pecah, mereka ketawa. Sementara mereka salah Pak, mereka ketawa. Saya sedang kenapa dulu saya kenapa maju seperti itu? Seperti jalan tempat. Tapi saya lihat ini semua dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, anugerah Tuhan juga bagi saya.
bisa melahirkan kurang lebih 300 mahasiswa, sarjana. Nah, sekarang kita kan ada kelas baru di Poso ya. Itu bagi saya penghiburan bagi saya. Dari segi gereja mungkin tidak mengalami breakthrough, tapi dari sekolah mengalami breakthrough. Dan seringkali bahwa itu menghibur saya, bahwa ingat bahwa jangan takut mengalami kemunduran, katakan sama-sama kemunduran. Amin. Kemunduran ekonomi Anda mungkin, keadaan tubuh Anda, jangan pernah takut. Karena seringkali kemunduran Tuhan Yesus mengangkat Anda. Saya ingat suatu perkataan seorang presiden Amerika namanya Abraham Lincoln berkata gini. Abraham Lincoln berkata, presiden Amerika terkenal, dia katakan, saya bukan pelari yang hebat, tapi saya tidak pernah berani mundur. Abraham Lincoln berkata, saya bukan pelari yang hebat, tapi saya tidak pernah berani mundur. Ingat, hidup tidak akan pernah mundur, hidup ini maju terus. Katakan sama-sama maju terus. Maju terus. Ya mungkin yang tua kembali muda, dan yang muda kembali baik. Dan mungkin hidup umur 30 tahun akan kembali baik. Hidup ini maju terus. Anda harus putuskan untuk maju sekalipun ada masalah. Amin. Putuskan kemajuan Tuhan. Jadi saya katakan putus kemajuan Tuhan. Putus kemajuan Tuhan. Yang kedua semakin bahwa bagaimana Anda bisa tegar kuat di masa-masa yang sukar. Anda harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan sama-sama berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana Anda bisa kuat tegar di masa yang sulit. Anda harus apa? Belajar untuk berserah kepada Tuhan. Seolah nilai katakan berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Memang berserah ini pekerjaan yang sangat sulit sekali. Terulangi lagi, berserah ini pekerjaan sulit sekali. Kenapa saya katakan sulit itu berserah itu? Karena berserah itu artinya gini, Anda harus matikan ego Anda, kesombongan Anda, keangkuhan Anda, ambisi Anda harus mati. Amin. Berserah ini pekerjaan paling sulit. Dan berserah ini pekerjaan yang orang paling tidak suka. Kenapa? Karena berserah itu identik dengan ini. Kalah, tidak berdaya, tidak mampu. Ya. Berserah itu seperti ini. Seorang tentara ditangkap basah oleh musuhnya. Ketika ditodong, dia katakan kepada musuhnya, terserah. Pembunuh saya mati. Menghidupkan saya hidup. Jadi berserah itu pekerjaan paling sulit. Nah, ingat bahwa berserah itu artinya Anda harus mematikan semua tabiat yang lama. Ingat, berserah itu Anda harus mematikan semua tabiat yang lama dan gantikan dengan tabiat yang baru. Dan berserah itu Anda harus menggantikan manusia daging dengan manusia roh Anda. Karena manusia daging itu memperbudak kita. Katakan sama-sama, manusia daging memperbudak kita. Saya ingat ini. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu the warning rate, ada peringatan yang besar kepada bangsa Israel. Tuhan katakan bahwa nanti kau masuk ke tanah Kanaan, ada di sana ada kurang lebih 5 suku. Dan Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, kamu tumpah suku itu. Kalau kamu tidak tumpah suku itu, maka dia akan menjadi apa? Duri dalam lambungmu dan seperti balok dalam matamu. Bisa mengerti dari Tuhan? Dan ternyata ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, 5 suku mereka tidak tumpas. Dan suku inilah yang menjerat mereka menjadi penyembah berhala. Ya. Ingat bahwa setiap kita punya area rawan. Katakan sama-sama area rawan. Area konflik. Setiap Anda, ada orang yang dalam hal uang, dia bisa kendalikan, jujur dan uang. Tidak ada uang, dia tidak khawatir. Tapi lemah di dalam kesombongan. Sombongnya takut. Itu area konflik. Ada orang yang tidak sombong dia, tetapi orang ini kasar, keras, dan bisa tegur. Itu area konflik. Nah, setiap kita ini punya area konflik, katakan sama-sama area konflik. Nah, yang tahu itu Anda, iblis nggak tahu. Tapi iblis sering kali pakai teman Anda untuk menghancurkan Anda. Nah, saya mau sampaikan ini bahwa setiap kali Anda mulai kalah dengan Tuhan, mulai melayani Tuhan, Anda harus tahu daerah konflik apa yang ada di depan Anda. Kalau tidak, Anda kuasai daerah itu, maka tempat itu iblis akan duduk dan membangun kerajaan di sana. Bisa mengerti apa saya katakan ini? Saya ulangi lagi bahwa ada orang yang kuat dalam pengurangan luar biasa, tetapi lemah dalam seks, hancur di sana. Ada orang yang bertahan dalam seks, tapi lemah dalam keuangan, makanya suka mencuri uang dalam pelayanan. Nah, setiap kita punya area konflik dan kita kuasai sana. Amin. Karena kalau Anda tidak kuasai, maka tempat itu satu waktu akan menghancurkan hidup Anda. Yang tahu bukan hanya Anda saja. Dan Tuhan mau Anda menang di sana. Katakan sama-sama menang. Amin. Karena sudah banyak hamba Tuhan. Ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka tidak kuasai lagi dan mereka membuat mereka hancur. Anda lihat bahwa
Saya mau satu waktu saya ada waktu mengajar namanya sikap hati, katakan sama-sama sikap hati. Karena sikap hati ini menentukan Anda dipakai tidak oleh Allah. Sikap hati menentukan Anda terima berkat atau kutuk. Sikap hati menentukan bagaimana pada ke depan. Anda lihat di Alkitab, ada orang yang kuat dalam urapan yang luar biasa, punya kuasa luar biasa. Tapi lemah dalam seks, apa namanya? Simpson. Ya. Ada orang yang pengkhotbah yang luar biasa, punya hikmat luar biasa. Dia tulis kitab pengkhotbah, punya hikmat luar biasa. Dia tulis Amsal. Siapa namanya? Salomo. Tapi lemah juga dalam seks. Nah, setiap orang ini punya kelemahan, dan Anda harus kuasai tempat itu. Kalau tidak, menghancurkan. Makanya jaga sikap hati Anda. Amin. Penting sekali. Karena kalau Anda mau dipakai Tuhan, pertama-tama yang Anda harus tahu sikap hati Anda. Saya kalau bicara dengan orang, saya tidak mau main HP. Saya perhatikan. Anda suka hati saya. Senang HP? Saya bisa main HP kalau saya mau minta maaf ya, boleh saya angkat HP kayaknya dadakan orang tertentu sama saya. Nah, sikap hati kita, ingat, jaga sikap hatimu, karena Engkau sedang membangun urapanmu dalam sikap hatimu. Karena iblis ingin hancurkan engkau dengan sikap hatimu. Saya ulang lagi, jaga sikap hatimu. Karena iblis ingin gagalkan rencana Tuhan dengan cara menghancurkan sikap hatimu. Senang kepada Tuhan? Jaga sikap hati kita. Karena iblis ingin hancurkan kita apa? Dengan sikap hati. Anda lihat Esau, dia menjaga sikap hati, padahal sudah ditentukan dia mendapatkan hak kesulungan, tapi pada dia menjaga sikap hati, dia anggap remeh kesulungan. Perlu kita jaga sikap hati. Oke, yang terakhir. Dia bisa bicara tentang berserah. Ingat, saya lihat bahwa semua tokoh-tokoh iman di Alkitab, semua jenderal-jenderal di Alkitab itu, Anda lihat bahwa mereka pertama-tama orang yang belajar apa? Percaya dengan Tuhan. Katakan sama-sama percaya dengan Tuhan. Dan yang terakhir katakan bahwa kalau Anda melihat di Alkitab, Tuhan seringkali pakai orang-orang biasa-biasa, sederhana, tidak punya pengetahuan, dan kadang-kadang orang yang memiliki keterbatasan. Tapi ketika mereka belajar berserah kepada Tuhan, Tuhan angkat mereka. Saya ulangi lagi, kalau Anda lihat di Alkitab, seringkali Tuhan pakai orang-orang yang sederhana, biasa-biasa, tidak terpelajar, hidupnya ya seperti orang anggap tidak ada artinya. Tapi ketika mereka berserah kepada Tuhan, Tuhan angkat mereka. Anda lihat di Alkitab ada Moses, seorang pemabuk sampai telanjang-telanjang. Tapi ketika lu berserah kepada Tuhan, Tuhan pakai lu lewat mula lahir bangsa-bangsa. Anda lihat di Alkitab ada Daud, orang yang suka berselingkuh. Tapi ketika Daud berserah, Tuhan angkat dia, Tuhan pakai. Dan kalau Anda lihat contoh di Alkitab itu, ada Timotius, seorang anak muda, minder, pemalu, tidak percaya diri, orang yang pelin-pelan, sebenarnya Timotius itu. Makanya Paulus tegur dia dengan keras, jadi teladan bagi orang-orang muda, karena pelin-pelan orangnya. Tapi luar biasa, ketika Timotius berserah, dipakai Tuhan, dia menjadi gembala gereja terbesar di Efesus. Dan pusat kekristenan pertama-tama itu di Efesus. Lihat mana seorang anak muda namanya Timotius. Jadi saya katakan bahwa kalau Anda mau dipakai Tuhan, yang kedua Anda perlu berserah dengan Tuhan. Amin. Jadi berserah itu, saya katakan berserah itu pekerjaan sulit. Kenapa? Karena Anda harus matikan ego Anda, kesombongan Anda, keakuan Anda. Harus mati dan gantikan dengan manusia baru, manusia Kristus. Karena Tuhan yang mati manusia baru kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Saya mau simpulkan apa yang saya bagi pagi hari ini. Pertama-tama yang saya mau sampaikan ini, saya simpulkan seperti ini. Anda harus berani belajar sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada hambatan, Anda harus putuskan untuk percaya kepada Tuhan. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan mujizat pertolongannya kepada Anda. Yang kedua, Anda harus belajar berserah kepada Tuhan. Berserah artinya Anda tunduk dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, Anda taati, Anda lakukan. Berserah artinya Anda matikan manusia daging dan gantikan dengan manusia roh. Berserah artinya Anda tunduk dengan apa yang Roh Kudus katakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Karena anugerah-Mu, belas kasihan-Mu kami ada Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ajar kami sungguh-sungguh untuk berserah kepada Engkau Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan, segala hormat dan pujian kebesaran. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau berkati Pak Henrik saat ini dengan istrinya Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka dalam nama Yesus. Izinkan mereka menjadi gembala atas kota ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar kapasitas ilahi turun atas mereka Tuhan. Buat mereka berkembang, buat mereka bertumbuh. Angkat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan manusia daging dengan manusia roh. Setiap orang-orang datang ke tempat ini, biarlah mereka mengalami Engkau Tuhan. Berkati semua orang yang mereka layani. Dalam nama Yesus Tuhan. Jumpai mereka dengan kasih-Mu, jumpai mereka dengan kuasa-Mu. Dan biar tangan Tuhan yang pemurah menolong mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan yang diberkati dalam kebenaran firman Tuhan, boleh mereka mengatakan haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan syukur. Persembahan kita ada depan, kita akan pujian kita semua. Sekali lagi kita akan mengakhiri ibadah kita sejak bersama bangkit berdiri. Boleh sekali lagi berikan salam kiri dan kanan, katakan selamat Hari Natal. Buat teman-teman yang ada di rumah, kami juga mengucapkan selamat Hari Natal. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selamat Hari Natal semuanya.
Kami mengucap syukur untuk pertolongan, kasih karunia, rahmat dan kebaikan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Tuhan terus memberkati kota kami, memberkati bangsa kami dengan kemuliaan, pertobatan, pemulihan, dan ada lawatan-Mu untuk bangsa, untuk kota kami, kota Palu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai beribadah Tuhan. Kami berikan segala pujian, segala hormat, segala pengagungan kepada-Mu. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau menurunkan damai Natal, sukacita Natal, kuasa Natal, pertobatan atas Natal-Mu Tuhan, untuk semua orang, dan setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang menyaksikan live streaming, Tuhan memberkati, berkati usaha pekerjaan, berkati keuangan, berkati kesehatan, berkati manusia roh kami Tuhan, berkati manusia batinia kami, berkati jiwa, pikiran, perasaan, emosional kami untuk stabil, untuk kuat dan selaras dengan Tuhan, berkati tubuh jasmani kami untuk tetap sehat dan kuat dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami akan akhiri ibadah ini Tuhan, dan biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada masih ada Terima kasih ya.